أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimakumullah. Pada pertemuan video kali ini kita masih membahas tentang teori ilmu tajwid bab kelima. Adapun pada bab ini kita akan memiliki pokok pembahasan dengan tema idgham. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang idgham ini, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu idgham. Yang pertama, yang dimuliakan Allah, pembahasan idgham ini pernah kita bahas pada bab atau pada video-video setelahnya, yaitu pada bab nun mati dan tanwin dan juga pada bab mim mati. Pertanyaannya, kenapa perlu kita bahas lagi tentang idgham pada pertemuan video kali ini, dan kenapa bab idgham itu dibuat bab khusus oleh para ulama tajwid? Nah, jadi pada bab idgham yang kita bahas pada video ini, yaitu membahas tentang huruf-huruf hijaiyah yang apabila huruf-huruf hijaiyah ini berdampingan dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain, tetapi hurufnya sama. Baik, pertama, huruf-hurufnya ini sama. Di sini huruf ba, di sini huruf ba, berdampingan, maka di sini akan terjadi idgham. Baik, memiliki hubungan dekat pada makhraj dan sifat, atau kalau dia nggak sama hurufnya, di sini sama-sama huruf yang berbeda, tetapi jalan keluar namanya di saat disebut dari kerongkongan itu memiliki jalan yang sama, melalui jalan yang sama, maka ini akan terjadi idgham. Atau dia hurufnya beda, tetapi hurufnya beda, jalan keluarnya juga beda, tetapi berdekatan. Nah, misalnya, maka di situ akan terjadi idgham. Inilah yang akan kita bahas pada bab dari teori ilmu tajwid video ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk lebih lanjutnya mari kita mengenal lebih dalam atau lebih jauh apa itu idgham. Nah, idgham dari segi bahasa, bagaimana para ulama mendefinisikan idgham? Jadi para ahli qiraat mendefinisikan al-idghamu lughatan al-idkhal. Jadi idgham menurut bahasa adalah memasukkan. Idgham secara bahasa, idgham yang terdapat pada mim mati dan tanwin. Idgham yang terdapat pada mim mati atau nun mati dan tanwin itu memiliki artinya sama jika dilihat dari segi bahasanya. Nah, bagaimana idgham secara istilah dalam ilmu tajwid? Jadi secara istilah para ulama mendefinisikannya, al-idghamu istilahan hiya ibaratun an khaltil harfaini wa idkhali ahadihima fil akhar. Jadi secara istilah adalah ibaratun anil khaltil harfaini, diibaratkan dengan bercampurnya atau berjumpanya atau berhadapannya dua huruf, wa idkhali ahadihima fil akhar, kemudian salah satu huruf ini dimasukkan ke huruf yang lain. Nah, itu dia idgham menurut istilah. Hadirin dimuliakan Allah, berikutnya mari kita akan melihat asal usul hukum bacaan yang terdapat pada idgham. Kita kan belum tahu nih apa hukum-hukum bacaan, belum kita nampakkan di layar. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu dari mana sih asal usul sehingga terjadi hukum bacaan pada idgham ini, dan kenapa dia tuh dikhususkan pada bab idgham. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama mari kita pahami dulu
huruf yang pertama yang terdapat pada idgham ini nanti itu diberikan istilah nama dengan sebutan mudgham. Jadi huruf yang pertama yang dimasukkan nanti ke huruf yang lain itu namanya mudgham. Terus nanti huruf yang kedua yang di depannya itu namanya mudgham fi. Loh, kenapa kok repot-repot dinamakan mudgham fi? Jadi para ulama tajwid memberikan nama atau istilah ini sebagai pembantu supaya para pelajar teori ilmu tajwid itu gampang memahami. Nah, jadi dan nanti juga di sini akan lebih mudah menjelaskan daripada asal usul dari hukum bacaan pada idgham ini. Baik, mari kita lihat berikutnya langsung kepada contoh untuk menjelaskan daripada mudgham dan mudgham fi ini. Berikutnya yang kita harus lihat kalau kita mau mengetahui di redaksi ayat Al-Quran apakah itu hukum bacaannya idgham atau hukum bacaan yang lain, kita lihat dulu hurufnya itu tadi katanya sama, bertemunya dua huruf yang sama, hurufnya sama. Cari di situ huruf-huruf yang sama dulu. Contoh di sini fadrib bihi, huruf ba mati berjumpa dengan huruf ba yang berharokat. Tasydid di sini tengok, ba di sini mati dan ba di sini jumpa dengan ba. Ba mati jumpa dengan huruf ba. Nah, lihat huruf yang pertama itu disebut mudgham. Ini huruf yang pertama. Huruf yang kedua ini namanya mudgham fi. Nah, baik. Nah, apabila kita rincikan, ini dia. Huruf ba-nya ini yang sukun dan huruf ba-nya di depannya itu berharokat. Apapun harokatnya nggak jadi masalah. Yang di sini jangan terkecoh dengan ba sukunnya atau ba harokatnya. Yang penting di sini hurufnya itu sama. Mari kita tengok lagi, yang huruf ba yang pertama ini namanya mudgham dan huruf ba yang kedua ini namanya mudgham fi. Baik. Nah, biar kita tengok bersama mana mudgham mana mudgham fi. Jadi harus dipahami dulu mudgham sama mudgham fi karena ini nanti penjelasannya lebih lanjut itu akan terikat oleh istilah-istilah nama yang dua ini. Nah, ba yang sukun ini yang disebut yang pertama ini namanya mudgham dan ba yang kedua ini namanya mudgham fi. Nah, dari sinilah para ulama nanti akan dari banyaknya redaksi ayat-ayat Al-Quran itu, jadi setelah adanya yang tadi yang kita ada dua huruf dan sebagainya, maka ada tiga sebab yang dimana tiga sebab ini nanti yang menyebabkan hukum bacaan yang terdapat pada idgham. Ada tiga sebab. Mari kita tengok sebab yang pertama yang disebut dengan tamasul. Baik. Apa itu tamasul? Tamasul ini adalah mudgham huruf yang pertama dan mudgham fi dan huruf yang kedua merupakan huruf yang sama. Sama hurufnya, sama lewat jalan keluarnya dilapaskan dari tenggorokan, dan sama bentuk bibir di saat huruf itu disebut namanya. Sama bentuknya di bibir kita. Nah, tiga ini memiliki tiga persamaan, semuanya sama. Maka kasus ini yang terjadi disebut tamasul. Kemudian ada namanya tajanus. Apa artinya tajanus ini? Tajanus ini yaitu mudgham huruf yang pertama, ini keadaan yang kedua. Kalau kasus yang pertama apabila semuanya sama, hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama, maka disebutlah dia tamasul. Sekarang lihat kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini namanya tajannus. Kapan terjadi tajannus? Apabila ada mudgham atau huruf yang pertama dan mudgham fi huruf yang kedua merupakan yang sama makhrajnya, huruf yang sama makhrajnya. Jadi huruf ini berbeda tetapi memiliki kesamaan pada jalur keluarnya dari kerongkongan kita ini. Nah, baik, maka
huruf kejadian seperti ini disebut dengan tajannus. Hurufnya berbeda, jalan keluarnya sama-sama, tetapi sifatnya juga berbeda. Karena kalau hurufnya berbeda pasti sifatnya seringkali terjadi. Kemudian ada namanya kasus yang ketiga atau masalah yang ketiga yang menyebabkan terjadi hukum bacaan pada idgham, itu disebut taqarrub. Apa itu taqarrub? Taqarrub ini yaitu mudgham huruf yang pertama dan mudgham fih dan huruf yang kedua merupakan yang berdekatan. Berdekatan dia, hurufnya beda. Walaupun hurufnya ini beda, tetapi di saat huruf ini dilapaskan dari tenggorokan itu berdekatan dia lewat keluarnya. Atau sifatnya juga sama-sama berdekatan di saat bibir kita melafazkan nama-nama huruf ini. Nah, ketiga kasus-kasus ini nanti menimbulkan hukum-hukum bacaan dan harus diidghamkan. Nah, setelah kita mengetahui berdasarkan tiga kejadian di atas ini, maka dari sinilah para ulama qiraat dalam ilmu tajwid mengambil kesimpulan nama-nama hukum bacaan yang terdapat pada idgham. Baik, yang pertama ada namanya idgham mutamatsilain. Kapan terjadi idgham mutamatsilain? Apabila terjadi kasusnya pada tamasul. Karena dia tamasul, dinamakanlah dia mutamatsilain. Nah, terus yang kedua, kalau dia itu terjadi kasusnya pada tajannus, kasus yang kedua, maka lahirlah istilah nama, yaitu dengan sebutan istilah mutajannisain. Nah, kalau dia itu taqarrub berdekatan, beda huruf, beda makhraj, beda sifat, tetapi perbedaannya ini berdekat-dekatan, maka disebutlah istilah dengan hukum bacaan mutaqarribain. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti dari tiga kasus-kasus ini ditariklah nama-nama hukum bacaannya. Ada namanya mutamatsilain kalau dia tamasul, ada namanya mutajannisain kalau dia tajannus, ada namanya mutaqarribain kalau dia itu kasusnya taqarrub. Baik, nah setelah kita mengetahui asal usul dan juga penyebab yang dengan sebab itu terjadi hukum bacaan idgham, maka kita sudah mengetahui kesimpulannya, yaitu hukum-hukum bacaan yang terdapat pada idgham ada tiga. Yang pertama tadi disebut dengan mutamatsilain. Nah, karena dia itu sudah gabung dengan idgham, sudah dimiliki hukum namanya idgham, maka sempurnalah namanya menjadi idgham mutamatsilain. Baik, ini yang pertama. Dan yang kedua yang akan kita ketahui istilahnya yaitu adalah tadi namanya mutajannisain. Karena sudah bergabung dengan idgham juga, sudah membawa nama idgham pada namanya ini, istilah ini, maka disebutlah dia dengan nama idgham mutajannisain. Terakhir nanti kita akan lihat yaitu taqarrubain, maka menjadi idgham mutaqarribain. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui asal usul, setelah kita mengerti idgham secara bahasa dan istilah, setelah kita mengetahui penyebab-penyebab sehingga terjadi hukum-hukum bacaan pada idgham, maka pada lembaran berikutnya yaitu sampailah pada video terakhir ini, alhamdulillah wa syukurillah. Berikutnya nanti kita akan sambung pembahasan kita ini, yaitu kepada pembahasan yang membahas tentang idgham mutamatsilain. Semoga secepatnya video ini nanti kita selesaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekian video teori tajwid pada bab idgham, penjelasan idgham secara ringkas ini, sederhana ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum.